Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Di sini kami akan memaparkan tugas video bela negara menurut perspektif jurusan masing-masing. Nah, di sini kami mengambil tema mengenai ketahanan pangan dengan judul Kesadaran Bela Negara Melalui Ketahanan Pangan. Sebelumnya, izinkan kami mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, izinkan saya mengenalkan diri. Perkenalkan, saya Titi Dwi Nurdianti dengan NPM 075. Ada juga teman-teman saya, yaitu Muhammad Rizky Ardiana dengan NPM 003, Muhammad Zakaria dengan NPM 022, Muhammad Burhanuddin dengan NPM 037, lalu yang terakhir yaitu Daiyatul Ayu Syafika dengan NPM 058. Itu adalah latar belakang ketahanan pangan sendiri adalah ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkannya. Bukan hanya sebagai komoditi ekonomi, namun komoditi yang memiliki fungsi sosial, politik nasional, maupun global. Tetapi hampir seluruh negara, utamanya negara berkembang, mengalami krisis pangan seperti kelaparan dan kekurangan gizi menjadi masalah serius yang mengancam kehidupan banyak orang. Hal ini menekan pentingnya ketahanan pangan merupakan bagian dari bela negara karena kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada akses makanan yang cukup. Bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kehidupan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berbakti membela negara. Bela negara tak harus angkat senjata. Menjaga ketersediaan pangan juga merupakan salah satu implementasi bela negara. Beberapa upaya untuk menjaga ketahanan pangan. Menjaga ketahanan pangan adalah suatu hal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan terkait perubahan iklim, krisis pangan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan. Yang pertama yaitu diversifikasi produk pangan, yaitu meningkatkan produk pangan dengan diversifikasi jenis tanaman dan hewan ternak yang dibudidayakan. Hal tersebut dapat mengurangi risiko kerugian besar jika satu jenis tanaman atau hewan mengalami masalah. Yang kedua yaitu mengembangkan ketahanan iklim. Berinvestasi dalam infrastruktur pertanian yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim, seperti sistem irigasi yang efisien, meningkatkan pengolahan air, dan penanaman varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan cuaca ekstrim. Selanjutnya, konservasi tanah dan air, melindungi sumber daya alam termasuk menjaga kualitas tanah dan air untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan. Yang keempat, yaitu peningkatan keamanan pangan. Meningkatkan keamanan pangan dengan memastikan bahwa makanan yang diproduksi aman dan aman untuk dikonsumsi. Ini melibatkan pengawasan dan regulasi yang ketat. Yang kelima, ada pengelolaan pangan yang efisien. Dalam hal ini, contohnya yaitu dapat dengan mengurangi pemborosan pangan dengan mempromosikan praktik pengelolaan pangan yang efisien di seluruh rantai pasokan. Yang keenam, yaitu peningkatan produktivitas pertanian. Dalam hal ini, kita dapat berperan untuk mendorong inovasi dalam teknik pertanian, pemilihan varietas tanaman yang lebih produktif, dan pemupukan yang tepat guna untuk meningkatkan produktivitas. Lalu, penguatan sektor pertanian. Contohnya yaitu dengan mendukung petani dan produsen pangan melalui bantuan finansial, pelatihan, dan akses yang lebih baik ke pasar. Dan yang terakhir yaitu pengurangan ketergantungan pada impor pangan. Ada contohnya yaitu mendorong produksi pangan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
Di sini ada bela negara dalam implementasinya dalam agroteknologi. Teknologi pertanian dapat digunakan untuk mendukung dan memperkuat ketahanan pangan sambil mempertimbangkan aspek kemandirian, keamanan, dan kedaulatan nasional. Yang pertama itu ada penggunaan teknologi modern dalam pertanian. Penerapan teknologi canggih seperti sistem irigasi dan penggunaan sensor pertanian, pemantauan drone, dan dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kedua, adanya pengembangan varietas tanaman unggul. Melalui bioteknologi, agroteknologi dapat digunakan untuk mengembangkan varietas tanaman yang tahan terhadap hama. Yang ketiga, ialah pemanfaatan sumber daya lokal. Dalam agroteknologi, membantu masyarakat setempat memanfaatkan sumber daya lokal seperti pengelolaan limbah pertanian menjadi pupuk organik. Yang keempat, peningkatan manajemen usaha pertanian. Penggunaan perangkat lunak manajemen pertanian, aplikasi berbasis data, dan analitik pertanian dapat membantu petani dan pemilik usaha pertanian untuk meningkatkan efisiensi operasi mereka. Yang terakhir, ketahanan pangan berkelanjutan. Agroteknologi dapat berperan dalam mendorong pertanian berkelanjutan, termasuk praktik-praktik pertanian organik dan ramah lingkungan yang mendukung lingkungan alam dan ketahanan. Baik, dari paparan kami dapat disimpulkan yaitu menjaga ketahanan pangan adalah suatu hal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan terkait perubahan iklim, krisis pangan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan. Cukup sekian paparan dari video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.